dari rumpun keluarga besar kedua belah pihak, sehingga segala sesuatunya boleh dikerjakan, direncanakan, dipersiapkan dengan baik. Bisa mengikat mereka menjadi ikatan abadi, untuk mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk boleh mereka saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, untuk membangun dan membina rumah tangga di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Tentu saja ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada tertawa, ada menangis. Berbagai-bagai pergumulan liku-liku hidup akan dihadapi. Karena itu kami bawa ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan berkenan untuk mendampingi mereka berdua, untuk mendayung biduk rumah tangga mereka, menghadapi gelombang kehidupan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka akan dijaga dan dilindungi dengan sempurna. Kami mohonkan berkat di tengah-tengah rumah tangga yang akan mereka perhadapkan di hadapan Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, memberkati pekerjaan dan usaha yang Engkau telah karuniakan. Demikian juga dengan berkat keturunan kami mohonkan Tuhan nyatakan terbaik bagi kedua saudara kami, kedua anak kekasih kami. Kami berdoa bersamaan dengan dipersatukannya kedua anak kekasih kami dalam rumah tangga yang kudus. Dan bersamaan dengan itu juga kedua rumpun keluarga besar dipersatukan dalam keluarga besar ini. Karena itu kami mohonkan kerjasama yang baik. Kami mohonkan pertolongan dan hikmat-Mu akan menyertai sehingga kedua rumpun keluarga besar yang dipersatukan ini akan senantiasa berjalan harmonis dalam hidup mereka. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga setelah acara pemberkatan nikah pada hari ini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di Hotel Dalton sebentar sore. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Demikian juga dengan rumpun keluarga yang akan hadir menyaksikan dan berbagi sukacita dengan kedua anak kekasih kami. Tuhan kiranya buka jalan, atur cuaca yang baik untuk memungkinkan seluruh proses acara berjalan dengan baik dalam kemurahan dan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Pimpin ibadah kami sampai selesainya. Semua yang mengambil bagian dengan urapan dan hikmat-Mu Tuhan urapi sehingga dapat dipakai menjadi alat yang indah dalam kemurahan Tuhan. Alat-alat yang kami pakai dalam ibadah kami pagi ini Tuhan kuduskan sehingga boleh menjadi alat yang indah dipersembahkan bagi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami dalam hal kerja keras untuk mengatasi wabah COVID-19 yang sedang melanda. Kami percaya Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat. Dan kami percaya suatu saat nanti dalam kehendak-Mu wabah ini akan dapat diatasi dengan baik. Kami kembali menjalani kehidupan normal seperti yang sedia kala. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sekali lagi kami persembahkan ibadah kami. Tuhan berkati sampai selesainya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sampaikan syafaat kami. Amin. Dua insan bersatu.
berdiri, kita mengangkat pujian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Kedua rumpun keluarga, amat terlebih kedua anak kekasih kita, ada Anton dan Wesni, boleh dengan senyum yang bahagia dalam sukacita yang Tuhan buat, yang Tuhan perkenankan bagi kedua anak kekasih kita dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Mereka berdua bersama dengan keluarga yang mendampingi, memperhadapkan nikah kedua anak kita dalam pernikahan kudus pada saat ini, melandasi maksud baik dari kedua anak kekasih dan rumpun keluarga. Kita akan merenungkan beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab pertama Petrus pasal 3. Pertama Petrus pasal 3, saya akan baca ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-7. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat 7. Saya akan bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri,
Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin atas firman Tuhan. Dari kedua ayat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri judul rumah tangga yang berkenan. Rumah tangga yang berkenan. Bukan hanya berkenan kepada Tuhan, itu menjadi kerinduan utama kita. Tapi rumah tangga kita juga berkenan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkenan bagi tetangga, berkenan bagi rumpun keluarga besar, berkenan dalam jemaat di mana kita berjemaat, berkenan dalam masyarakat. Rumah tangga yang berkenan. Tentu itu menjadi kerinduan kita semua, bukan? Amat terlebih kepada kedua anak kekasih kita, Anton dan Wesley. Itu menjadi kerinduan mereka. Semua orang yang masuk rumah tangga pasti mendambakan bahwa begitu dia masuk rumah tangga, mereka akan menikmati hidup bahagia. Nah, seandainya saya ada waktu untuk tanya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga ini, betulkah begitu? Saya tidak yakin jawabannya akan ya. Kenapa? Karena saya melihat bapak-bapak ini penuh dengan kerutan di dahi. Nah, kalau kerut di dahi itu berarti jangan-jangan tidak bahagia. Ibu-ibu juga sudah mulai ada kerutan. Dambaan kita untuk bahagia itu satu ide yang luar biasa. Tapi ingat, kehidupan ini adalah proses. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang siang, kadang malam, kadang hujan, kadang panas terik. Itulah kehidupan. Dan waktu kehidupan itu kita maknai dalam kehendak Tuhan, maka kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Bapak Ibu, keluarga, rumah tangga yang berkenan. Dalam pertama Petrus mengajarkan kepada jemaat bagaimana untuk membangun rumah tangga itu, mengelola, memanage rumah tangga itu sehingga menjadi rumah tangga yang berkenan. Kata kuncinya adalah membangun, mengelola, menata, mengatur. Jadi bukan terjadi secara otomatis. Rumah tangga yang berkenan itu tidak terjadi secara otomatis. Oh ya, karena Pak Pendeta Julius saja sudah bimbing, sudah berkati, otomatis rumah tangga itu berkenan. Enggak begitu. Oh ya, karena kami sudah orang Kristen, kami terdaftar di salah satu gereja, di gereja studi yang lagi, maka rumah tangga kami pasti berkenan. Tidak begitu. Rumah tangga itu, kehidupan keluarga itu adalah satu proses yang harus dimanage, dikelola, ditata, diatur sedemikian rupa supaya menjadi rumah tangga yang berkenan. Atau dengan kata lain, kapan kita berhenti mengaturnya? Kapan kita berhenti mengelolanya? Kapan kita berhenti menatanya? Maka rumah tangga itu akan jauh dari kata berkenan. Bapak Ibu Saudara, Petrus menasihati istri-istri dengan berkata begini, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tunduk kepada suami. Dalam Efesus, ungkapan lain yang diungkapkan oleh Paulus adalah menghormati. Dalam bimbingan kepada anak kekasih kita berdua, saya punya komitmen bahwa waktu saya diperkenankan atau diberi kesempatan untuk menikahkan pasangan pengantin, saya tidak akan menikahkan sebelum saya bimbing dengan baik. Jadi kalau ada yang mau melapor kepada saya besok kami mau menikah, pasti saya tolak. Karena tidak ada kesempatan untuk saya untuk membimbingnya. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah satu komitmen, ikatan perjanjian seumur hidup. Tidak boleh main-main. Harus dipersiapkan secara matang sebaik mungkin. Karena itu kalau ada yang melapor kepada saya harus bimbing sedemikian rupa. Dalam bimbingan kami sudah berbicara banyak bersama dengan kedua anak kekasih.
Salah satu yang kami bicarakan dalam bimbingan itu adalah hal yang saya bacakan kepada kita. Kenapa istri diperintahkan untuk tunduk atau menghormati suami? Karena sebenarnya titik emosional kami, suami itu, orang bilang titik gelitiknya suami itu kehormatan. Kalau kehormatannya terganggu, dia bisa melakukan apa saja, kan? Tapi kalau dia dihormati, dia bisa melakukan apa saja juga tentang kebaikan dalam hidup kita. Kehormatan kami laki-laki itu adalah harga mati. Bukan berarti tidak bisa berubah, tapi sudah begitulah kita diciptakan. Titik di mana rangsang kita yang paling gampang disentuh adalah titik kehormatan. Bagi saudara-saudara kita di Makassar, kalau kehormatannya terganggu, dia bahkan bisa melakukan apa saja, bahkan membunuh. Kan? Hanya karena kehormatan, sedikit saja kehormatan disentuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, kalau kita mau membangun dan mengelola rumah tangga, istri diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk, menghormati suaminya dalam beberapa hal kah? Tidak. Dalam Efesus dikatakan dalam segala hal. Tentu ada maksudnya. Kenapa Tuhan memerintahkan istri untuk tunduk, menghormati suaminya dalam segala hal? Maksudnya ada dalam ayat yang baru saja kita baca. Supaya apa? Supaya kalau suaminya tidak taat kepada firman, atau bahasa Toraja bilang membatu-batu. Orang pergi gereja, dia pergi minggu. Ya kan kadang-kadang begitu, bapak-bapak. Kalau suaminya membatu-batu, kalau suaminya tidak taat pada firman, dia lihat istrinya yang tunduk dan menghormatinya dalam segala hal, maka dia akan berubah. Kadang-kadang suami tidak berubah, tetap keras kepala, tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena begitu pulang di rumah, dia tidak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Jadi dia tidak mendapat kesempatan dan peluang di dalam rumahnya untuk berubah menjadi lebih baik. Penghormatan dan tunduknya istri kepada suami dalam segala hal menjadikan suaminya dapat melakukan kebaikan, bahkan berubah dalam hidupnya. Firman Tuhan, kalau ia tidak taat pada firman, maka ia akan diubahkan menjadi taat pada firman. Karena itu hal penting dalam kehidupan mengelola rumah tangga. Bukan bagi Anton saja dan Westi, tentu bagi kita semua yang sudah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Penting bagi kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kehidupan rumah tangga kita berkenan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kepada suami diperintahkan juga hal yang mirip, hanya dalam penekanan yang berbeda. Ayat 7 berkata demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, yang disebut kaum yang lebih lemah ini bukan lemah dalam artian kapasitas berpikir, bukan lemah dalam artian potensi untuk melakukan apa saja pekerjaan, bukan lemah dalam artian tidak dapat melakukan ini dan itu, tapi yang dimaksudkan lemah tentu dalam keadaan fisik. Ya, kalau kita mau kasih otot, nah kalau istri saya namanya Mama Asril, kalau Mama Asril dengan saya adu otot, ya pasti saya lebih kuat, toh. Jadi yang lemah itu maksudnya dalam keadaan fisik, bukan dalam kapasitas yang lain. Karena dunia kita telah membuktikan bahwa dulu pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak dapat dikerjakan oleh perempuan ternyata lebih baik dikerjakan oleh perempuan saat ini. Saya tidak bisa membayangkan perempuan-perempuan saat ini bekerja di pabrik, bahkan di tempat-tempat mesin. Rupanya banyak juga dan bahkan mereka lebih efektif bekerja. Kalau Bapak Ibu menyimak perkembangan di bangsa dan negara kita, Direktur Pertamina saat ini itu awal karirnya dari mesin-mesin. Wanita sebenarnya dalam kapasitas Tuhan menciptakan kita dalam derajat yang sama. Itu dalam kapasitas.
Hanya dalam fisik memang wanita dianggap sebagai lemah dalam kekuatan fisik. Nah, itu kenyataan sehari-hari. Jadi yang dimaksudkan lemah ini bukan dalam hal yang lain, melainkan dalam keadaan fisik. Nah, karena itu laki-laki diperintahkan untuk hidup bijaksana. Dalam Efesus yang dimaksudkan hidup bijaksana itu, Efesus pasal 5 adalah waktu suami-suami mengasihi istrinya dalam segala hal. Kenapa mengasihi? Yaitu dia tadi, karena titik sentuh bagi ibu-ibu, bagi wanita itu adalah waktu dikasihi. Waktu dibelai dan dikasihi, dia merasa dikasihi, dia dapat melakukan apa saja. Dia dapat berubah begitu dia dikasihi. Karena itu tanggung jawab suami adalah mengasihi istrinya dalam bentuk apa saja. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Efesus, kita diperintahkan suami-suami itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaatnya itu ada dalam 3 hal. Pertama, dia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Bahkan mati di kayu salib kan. Dia menguduskannya, dia memandikannya, dia merawatnya. Suami-suami, kita diperintahkan untuk rawat istri. Ya. Jadi kalau ada istri yang cantik, berbahagia, itu berarti suaminya merawatnya. Tidak ada suami yang tidak mau istrinya cantik. Cuma persoalannya kadang-kadang suami tidak mau merawat istrinya. Bagaimana mau cantik kalau tidak dirawat? Yesus mengasihi jemaat dalam hal ia merawat, menguduskan, mengampuni jemaatnya, dan merawatnya, menatanya sedemikian rupa. Yang ketiga, selain Yesus menyerahkan dirinya bagi jemaat, itu yang disebut mengasihi jemaat. Selain Yesus menguduskan, merawat jemaat, yang ketiga, Tuhan Yesus juga disebut mengasihi jemaat karena ia menjaga jemaat, dia melindunginya. Nah, itu suami-suami harus menjaga istrinya, harus melindunginya. Jangan malah ditampar, jangan malah dikasih seperti main tinju. Itu bukan menjaga namanya, itu bukan mengasihi. Mengasihi itu alatnya, dia menjaganya sedemikian rupa, memproteksinya. Bahkan kalau ada ancaman, dia yang hadapi lebih dulu. Hanya masalahnya itu kadang-kadang kalau ada